Mudik kemana Pak Ji? Gimana? Mudik kemana? Oh, enggak mudik kita. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala seraya bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua di hari akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering mendengar adanya berbagai macam imbuhan ya, atau tambahan yang disematkan ke dalam kata Islam. Di Indonesia ada Islam wasatiyah, ada Islam apalagi berkemajuan, ada Islam Nusantara. Seolah-olah Islam itu bermacam-macam, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya Islam itu enggak butuh tambahan apa-apa, tidak butuh penegasan, ya. Tidak memerlukan penegasan. Misalnya Islam wasatiyah, itu sesungguhnya penekanan itu tidak diperlukan, karena Islam itu pasti wasatiyah. Wasatiyah itu secara gampang diterjemahkan dengan moderat, ya, tengah-tengah, tengah-tengah antara tasyaddudnya orang-orang Yahudi dan tasahulnya orang-orang Nasrani. Ekstrim kanannya Yahudi dan ekstrim kirinya Nasrani. Jadi kalau tidak moderat, tidak wasatiyah, itu artinya bukan Islam. Ya. Kalau tidak wasatiyah itu tidak Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi umat Islam ini atau Islam itu
dijadikan sebagai agama pertengahan, sebagai agama wasati, sebagai agama moderat. Karena sebelumnya itu ada dua agama samawi yang diselewengkan oleh para pemeluknya, yaitu Yahudi yang mempersulit hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memudahkannya. Jadi hukum-hukum Allah itu karakternya sama dari dulu sampai sekarang, yaitu memudahkan. Adamul haraj, salah satu prinsip dasar hukum Islam itu adalah adamul haraj, tidak menyusahkan, tidak menyulitkan. Ya. Ada lagi prinsip taqlilut takalif, menyedikitkan beban, ya, menyederhanakan beban, tidak berlebih-lebihan dalam pelaksanaan ajaran agama. Syariat itu mudah, jangan dipersulit, jangan tasyaddud, tetapi juga jangan dipermudah atau tasahul, memudah-mudahkan sesuatu yang sesungguhnya sudah Allah jadikan sebagai sesuatu yang mudah. Sudah mudah, dimudah-mudahkan lagi, itu juga tidak diperbolehkan. Sebagai contoh misalnya, orang Yahudi itu di kalangan tradisi Yahudi, bukan agama Yahudi. Kalau agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu ya agama wasati, sama seperti Islam, tetapi kemudian oleh pemeluknya itu diselewengkan, dipersulit pengamalannya, dibuat susah pelaksanaannya. Kalau mohon maaf ini wanita sedang haid, itu dalam tradisi Yahudi itu diasingkan. Tidak boleh tinggal satu rumah, ya, tidak boleh tinggal satu rumah dengan suaminya, karena wanita yang sedang haid atau menstruasi itu diyakini sebagai wanita yang sedang dalam keadaan kotor, ya, kondisinya itu mengandung unsur kejahatan, unsur kesialan, makanya suaminya minggir atau istrinya dikeluarkan dari rumahnya, ya, karena mereka nggak mau bercampur. Ini kan mempersulit ini. Ajaran Yahudi yang dibawa Nabi Musa itu nggak seperti itu sebetulnya, tapi dibuat rekayasa sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya itu menjadi sulit, susah, ya, seolah-olah dengan mempersulit diri itu seseorang meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sementara Nasrani itu tasahul. Kalau dalam kasus yang sama itu tidak ada larangan, ya, seperti dalam Islam, ya. Kalau dalam Islam itu dilarang, kalau istrinya sedang haid itu tidak boleh mendatangi istrinya pada batas antara pusat dan lutut, nggak boleh. Kalau di atas pusat ya boleh, di bawah lutut ya boleh. Yang nggak boleh itu bercumbu, mohon maaf ya, antara pusat dan lutut. Tapi kalau Nasrani itu boleh semuanya. Tanggal-tanggal merah masih juga masuk kerja. Nah, ini tasahul namanya. Memudahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudah-mudahkan lagi.
Nah, di awal-awal Islam fenomena tasyaddud itu juga muncul ya sebagai pengaruh dari masuknya orang-orang Yahudi ke dalam Islam. Ya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi dilanjutkan oleh para sahabat itu mengalami kesuksesan yang luar biasa, sehingga banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga yang masuk ke dalam Islam. Tetapi akidah mereka itu tidak serta-merta kemudian bisa dibersihkan. Ketika masuk Islam masih ada sebagian keyakinan mereka yang tetap mereka pertahankan di dalam Islam itu. Makanya kita banyak menemukan riwayat di mana sebagian sahabat itu mempersulit dirinya dalam hal beribadah. Ada seorang sahabat yang karena dia pengen menyamai keutamaan Nabi, pengen betul ketakwaannya itu setara dengan ketakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi itu kan ya puasa, ya berbuka, ya qiyamul lail, ya tidur, ya bekerja, ya menikah. Itu ada sahabat itu yang saking pengennya menyamai ketakwaan Nabi, sudahlah saya puasa terus. Kalau Nabi cukup Senin dan Kamis karena kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada Nabi, puasanya cukup Senin dan Kamis. Nah, kita harus lebih dari itu supaya bisa setara dengan ketakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia sepanjang hari itu puasa terus, sepanjang malam dia qiyamul lail terus, tahajud terus, nggak pernah berhenti. Ya, jadi siangnya lapar, malamnya tahajud terus. Ada juga yang sahabat yang memilih untuk tidak menikah karena khawatir kalau dia menikah punya istri, punya anak, nanti harus merawat anak, berbagi waktu dengan Allah, berbagi cinta dengan Allah, dia tidak rela. Maka dia memilih untuk tidak menikah. Nah, ketika perbuatan ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian Nabi menegur orang-orang yang berlebihan dalam melaksanakan ajaran Islam seperti itu. Ya biasa saja ya, saatnya puasa ya kita puasa, saatnya berbuka ya berbuka. Jangan juga berbukanya dibatasi hanya dengan 3 kurma terus segelas air zam-zam. Ya puasa semaksimal mungkin, ya berbuka dengan cara yang sebaik mungkin, ya sebaik mungkin. Ya. Karena itu Nabi kan menganjurkan kalau buka itu disegerakan, ya disegerakan, nggak usah apa istilah kita ya merasa pengen lebih afdol gitu, lalu puasanya itu ketika berbuka udah nanti aja lah gitu, nanti aja gitu. Itu juga tidak diperbolehkan. Demikian juga makan sahurnya juga tidak boleh cepat-cepat. Jam 2 sudah makan sahur, jam 3 sudah makan sahur ya. Sunnah Nabi itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur supaya menjadi kekuatan. Kalau sahurnya jam 2 itu kira-kira jam 10 itu sudah lemes ya, udah lapar lagi gitu, sudah haus lagi, bisa dehidrasi.
bisa kekurangan cairan, asupan gizi, ya, nutrisinya bisa tekor. Maka Nabi mensunnahkan makan sahurnya diakhirkan supaya pagi hari, siang hari, sore hari tetap bertenaga. Ya, puasa itu kan bukan untuk menyiksa diri. Ya, puasa itu bukan untuk menyiksa diri. Maka melakukan agama dengan cara yang berat, cara yang sulit itu salah. Kalau dalam kajian usul fikih yang namanya masyaqqah itu ghairu maksudah. Ya. Jadi masyaqqah itu tidak dikehendaki sebagai bagian daripada pelaksanaan ajaran Islam. Jadi bersulit-sulit, mempersulit sesuatu yang mudah itu bukanlah keutamaan, tetapi justru dilarang oleh agama. Ya, mempersulit sesuatu yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah satu bentuk ketakwaan, tetapi justru penyimpangan dari ajaran Islam. Karena Islam itu mudah. Ya, Islam itu memang dijadikan oleh Allah mudah, tidak sulit. Maka jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Bapak Ibu rahimakumullah, ada juga Islam berkemajuan. Itu sebetulnya juga nggak perlu, gitu. Nggak perlu, karena karakter Islam itu adalah kemajuan. Ya. Al-Islam la yatba'az zaman. Islam itu tidak ikut larut dalam perkembangan zaman. Ya. Wala yafutuhuz zaman. Islam juga tidak ketinggalan zaman. Walakinnahu yura'i taqaddumaz zaman. Tapi Islam itu selalu merespon dinamika perkembangan zaman. Jadi Islam itu ya mengalir sesuai dengan tingkat peradaban, tingkat perkembangan yang dicapai oleh umat manusia. Ya. Jadi sudah seperti itu karakter Islam itu, yura'i taqaddumaz zaman. Dia selalu merespon, selalu memelihara, menjaga kemajuan, menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ketinggalan zaman, ya. Tidak ketinggalan zaman, tidak juga ikut-ikutan bagaimana zaman itu berkembang, tapi dia yura'i taqaddumaz zaman. Ya, jadi kalau enggak berkemajuan itu juga bukan Islam. Ya, yang tidak berkemajuan itu juga bukan Islam. Apalagi Islam wasatiyah apa? Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu juga seperti itu. Kalau enggak rahmatan lil alamin itu juga bukan Islam. Ya. Kalau bukan rahmatan lil alamin itu pasti bukan Islam. Ada satu pernyataan yang sangat baik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Di juz 1-nya itu beliau mengatakan, "Fasyari'atu rahmatun kulluha." Syariat Islam itu seluruhnya adalah kasih sayang. Rahmatun kulluha, isinya adalah kasih sayang, rahmat, rahmatan lil alamin. Ya.
Kalau sampai menyimpang dari prinsip rahmatan lil alamin, beliau menegaskan kembali, falaisat minasyariah, itu berarti tidak termasuk bagian daripada syariat Islam. Ya. Kalau ada Islam yang diamalkan bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin, maka itu pasti bukan Islam. Ya, nah ini hati-hati kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita setiap hari itu kita kan punya banyak grup WA gitu ya. Ya kadang-kadang ini ada teman-teman yang begitu nggak cocok dengan video yang dikirim oleh teman itu langsung dimaki-maki. Ya. Saya kemarin ikut bimbingan haji itu di Al-Mabrur. Itu ternyata ya setelah dibuat grup, dulu sebelum haji itu biasa-biasa aja sebelum berangkat itu. Tapi setelah berangkat haji, itu garang-garangnya luar biasa Pak Haji. Luar biasa. Jadi nggak boleh ada orang salah sedikit. Nggak boleh ada orang salah sedikit. Ya, itu yang terbaru itu ya, Pak Mahfud ketika bicara korupsi itu sudah langsung dimaki-maki itu, dimaki-maki, munafik, penjilat, segala macam lah kata-kata yang buruk-buruk itu. Ya, padahal dulu sebelum berangkat haji nggak kayak gitu itu. Tapi setelah haji malah tambah, menurut saya tambah brengsek gitu. Ya, nggak tambah hatinya jembar, hatinya nggak tambah lapang gitu. Tapi malah jadi brengsek gitu namanya itu. Naudzubillah min dzalik ya. Ini kata-katanya mungkin agak kasar ya. Tapi saya kira kita harus paham ya. Islam itu bukan caci maki. Islam itu bukan laknat melaknat, kutuk mengutuk. Ya. Dulu sebelumnya ini Menteri Agama ya, Tarmizi ya, siapa? Fakhrul Razi ya. Nah, Pak Fakhrul Razi itu juga disumpah-sumpah sampai mati kafir gitu. Ya Allah Rabbi, ini bingung saya. Ini alumni haji itu ya, saya pikir gitu ya. Kok setelah berhaji merasa menjadi tentara-tentara Tuhan gitu ya. Menjadi apa namanya itu? Prajurit-prajurit Tuhan. Seolah-olah dia berhak menghakimi si A ini sesat, si B sesat. Ini kan kurang ajar namanya ini. Ya. Islam itu sama sekali tidak mengizinkan seperti itu. Ya. Jadi Pak Fakhrul Razi itu sampai dulu disumpah mati kafir lah, disumpahi kena COVID lalu mati. Astagfirullah. Ya, saya yang kadang-kadang sering ya sedikit-sedikit ngasih nasihat itu saya juga ikut diserang gitu. Ya Allah, ini kok jadi beringas begini gitu. Ya, apalagi Kiai Ma'ruf Amin itu sering sekali dibully ya. Dikasih pakaian sinterklas, lalu dikasih komentar di situ, naudzubillah min dzalik, sadarlah Datuk gitu. Allah ini saking bodohnya atau saking jeleknya hatinya ini saya bilang gitu. Ya, itu kan rekayasa. Rekayasa. Masa Kiai Ma'ruf Amin pakai pakaian sinterklas dan itu dipercaya gitu loh. Nggak ngerti saya itu. Nah, ini juga nggak boleh berlebihan dalam membenci dan juga tidak boleh berlebihan dalam mencintai. Biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, ya. Nggak boleh mencinta secara berlebihan. Yang kata Rasulullah,
itu diingatkan hubbuka lisyai'i yu'mi wa yusim. Kecintaanmu pada sesuatu secara berlebihan itu bisa membuat matamu buta dan telingamu jadi tuli. Enggak boleh juga kita mencintai seseorang, satu tokoh misalnya secara berlebihan, ya. Kita ya cinta pada presiden kita misalnya Jokowi, ya sedang-sedang saja. Ya nggak boleh juga semua yang keluar dari Jokowi terus kita anggap benar, itu ya nggak boleh. Menghilangkan nalar kritis kita, menghilangkan sikap tawassut kita, moderat kita. Nggak ada orang yang selamanya benar, itu yang nggak ada. Di muka bumi ini cuma satu yang ada, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain juga tidak maksum, ya. Nabi Adam pernah berbuat dosa, kemudian dibimbing oleh Allah caranya bertaubat seperti apa. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih, ya, disuruh mengucapkan kalimat-kalimat taubat, kemudian Adam mengucapkannya, ya. Itu apa ini ya? Yang kalimat-kalimat istighfar itu, ya. Kalimat-kalimat istighfar itu. Kemudian Allah menerima taubatnya, ya. Jadi tidak ada yang maksum, hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum itu. Maka kita ya mencinta, kita ya cinta pada para kiai, pada para habaib, itu tentu kita semua cinta, ya. Nggak mungkin kita nggak mencintai orang-orang yang soleh. Tapi cinta kita tidak boleh membutakan mata hati kita, ya. Sebaliknya, kalau kita membenci juga tidak boleh membenci secara membabi buta. Pokoknya kalau sudah nggak suka sama seseorang, apapun yang dia lakukan statusnya salah. Ini juga tidak boleh. Kita zalim kepada orang itu. Kalau dia berbuat baik, ya harus diakui sebagai sebuah kebaikan. Kalau dia berbuat salah, yang dibenci bukan orangnya tapi perbuatannya, ya. Tapi perbuatannya, jangan orangnya. Dulu zaman saya masih kecil, di daerah saya di Semarang itu ada penjahat besar namanya Husni Kasdut. Husni itu nama aslinya, Kasdut itu nama pejoratifnya, gitu ya, sebutan ejekannya itu. Namanya Husni, Muslim, tapi menjadi penjahat besar, perampok, ya. Itu sangat terkenal waktu saya masih kecil. Nah, pernah suatu hari seseorang bertanya sama kiai di pesantren Meranggen di Demak sana, itu tentang sikap beliau kepada si penjahat ini. Kok kenapa enggak didoain supaya cepat mati saja, didoain ketangkep masuk penjara gitu. Ya, ternyata jawaban kiai itu luar biasa. Dia itu hamba Allah. Jangankan menyakiti manusia, hewan saja kita dilarang menyakitinya. Jadi beliau lebih memilih untuk mendoakan orang itu agar kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, tidak didoakan jelek gitu. Tidak didoakan jelek supaya sial, supaya mampus, supaya cepat
mati gitu ya. Kalau biasanya kita kan gitu ya. Nah, kalau ada penjahat tuh kita harapnya itu supaya dia cepat mati gitu. Tidak didoakan supaya dia bertaubat. Nah, cara orang-orang soleh ketika menyikapi orang-orang yang belum soleh itu ya dengan cara mendoakan, tidak dengan cara memaki-maki. Ya, nggak boleh kita memaki-maki orang, mendoakan orang sial jelek, ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kamu mati ya gitu, biar dunia ini aman katanya. Nah, emangnya kalau dia benar-benar mati tahun depan terus dunia ini aman? Enggak juga kan? Dunia ini ya akan seperti ini. Selagi masih ada kehidupan, dunia ini ya selalu berpasang-pasang. Ada baik, ada buruk gitu ya. Nah, Husni Kasdud itu terkenal dengan apa ya? Kepedulian sosialnya. Dia merampok itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi dibagi-bagi pada fakir miskin. Ini boleh enggak ini Pak Haji? Wah, kalau diperbolehkan repot juga ini ya. Jadi niatnya itu baik ya, dia membantu fakir miskin, dan itu bukan cerita fiksi ya, ini beneran terjadi seperti itu. Jadi kalau habis merampok itu hasil rampokannya dibagi-bagi, ditaruh di depan pintu rumah orang-orang fakir miskin itu, sehingga orang miskin begitu bangun tidur buka pintu, waduh ada beras. Nah, besok lagi, waduh ada uang 200.000. Besok lagi ada apa ini? Daging sapi ini, ternyata maling sapi. Seperti itu ya. Niatnya baik, tapi caranya salah. Dan niat yang baik itu tidak bisa mengubah sifat perbuatan yang buruk menjadi baik. Nah, ini penting. Niat yang baik itu tidak bisa mengubah sifat perbuatan yang jahat menjadi baik. Nah, maling niatnya untuk menafkahi anak istri, nah, itu nggak boleh itu. Pak, kan nafkah istri anak itu kan wajib, saya niatnya memenuhi kewajiban. Ya, supaya anak istri saya tidak terlantar, itu niatnya bagus, tapi caranya yang salah. Peduli sama fakir miskin, lalu dia mencuri untuk membantu fakir miskin. Niatnya bagus, tapi caranya salah. Nah, ini ya, ini juga perlu kita perhatikan. Jadi niat baik saja itu tidaklah cukup, tetapi perlu juga cara yang baik sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pengen kembali ke depan tadi. Kenapa muncul penegasan Islam wasatiyah, Islam berkemajuan, Islam Nusantara, Islam rahmatan lil alamin? Kenapa fenomena ini muncul? Karena ada sekelompok umat Islam yang mengamalkan Islam itu tidak secara wasatiyah, tidak secara moderat. Ada orang yang mengamalkan Islam itu secara tasyaddud, keras, dan ada juga yang mengamalkan Islam ini secara dimudah-mudahkan. Ya, dimudah-mudahkan. Ada kelompok fundamentalis, ada kelompok liberalis. Ya, kalau fundamentalis itu ya
pengen semuanya sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita mengamalkan Islam persis seperti yang dilakukan pada zaman Nabi, itu justru umat Islam akan mengalami kemunduran. Ya nggak bisa. Bagaimana kita yang hidup 1400 tahun lebih setelah Nabi itu akan kembali kepada masa Nabi? Nggak mungkin. Ya, sangat sulit dibayangkan. Ya, dulu baru ada negara Madinah, Bapak Ibu. Baru ada negara Madinah. Ya, negeri-negeri Islam itu belum terbentuk. Baru ada semacam cikal bakal negara Islam, yaitu negara Madinah. Kemudian peradaban manusia itu juga masih sangat sederhana. Ya. Nah, ini kalau kita mau paksakan untuk kondisi hari ini secara utuh, ya, itu juga tidak mungkin. Maka kita harus bersikap bijak, bersikap fleksibel, mengikuti pola fikir Nabi, tidak sekedar mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi. Ini biasanya kaum tekstualis, ya, kelompok literalis itu hanya mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi tidak meniru cara berpikir Nabi ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum yang setiap saat mengalami perubahan-perubahan. Jadi Nabi itu digambarkan sebagai sosok yang sangat disiplin, ya, sangat tegas, sangat ketat, tidak pernah bergurau, gitu, seolah-olah seperti itu. Nabi nggak pernah bercanda. Nabi itu seolah-olah satu pribadi yang harus kita contoh secara persis, ya, yang kita contoh seperti ada apa adanya yang dilakukan oleh Nabi itu. Padahal Nabi itu sangat dinamis. Ini yang kita lupa. Nabi itu sangat fleksibel ketika menghadapi kasus-kasus baru yang terjadi. Nabi itu nggak serem. Nabi itu sangat humoris orangnya. Ya. Pernah suatu ketika ini Ali karramallahu wajhah itu ya pengen mencandai Nabi lah, bercanda dengan Nabi. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu, hidangan seperti ini. Kalau dulu kurma itu yang dihidangkan. Nah, Ali ini menghabiskan seluruh kurma yang ada di piring itu. Ya, dihabiskan. Yang dekat dengan Nabi juga dihabiskan. Lalu bijinya itu ditaruh di piring Nabi, kira-kira begitu, didekatkan ini. Misalnya saya makan di sini, itu bijinya saya taruh di depan Pak Haji itu. Ini bercanda namanya kan, biar seolah-olah Nabi yang makan banyak gitu kan, Ali makan sedikit gitu. Ya, lalu Ali bercanda gitu ya. Aduh, nampaknya ada yang lapar di sini ya gitu. Habis semua isi piringnya gitu. Ya, memang habis. Habis semua isi piringnya gitu. Nah, mendengar guyonan Ali ini, Nabi membalas dengan ucapan yang sangat indah gitu ya. Di sebelah sana nampaknya ada yang lebih
lapar daripada saya kan. Makan kurma sampai biji-bijinya gitu kan. Karena bijinya nggak ada ini, kurmanya habis tapi bijinya nggak ada di depan Ali itu nggak ada karena dipindahkan ke depan Rasulullah itu. Jadi beliau juga suka bercanda, ya. Dan ini yang jarang diekspos, jarang disampaikan oleh para pendakwah kita. Seolah-olah Nabi kalau sudah berbuat begini ya kita harus begitu, nggak boleh begitu, ya. Padahal dulu Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu peristiwa ya, ada satu peristiwa ketika Nabi pengen menumpas Yahudi Bani Quraidah. Di Madinah itu ada 3 komunitas Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Qainuqa dan Nadir ini sudah ditumpas oleh Nabi karena mereka menyalahi kesepakatan damai dengan Nabi, lalu ditumpas. Quraidah ini juga ikut-ikutan dengan Yahudi 2 yang lainnya ini, ikut menyalahi perjanjian dengan Nabi, berkhianat kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengutus pasukan untuk menumpas mereka. Nah, sebelum berangkat itu Nabi memberikan wejangan. Apalah kalau pasukan lu ya di briefing lah gitu ya. Salah satu pesan Nabi itu la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Para pasukan, jangan ada satu di antara kalian yang melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Berangkat mereka. Tiba waktu asar, mereka tetap berjalan. Belum sampai. Ketika menjelang asar itu habis waktunya, mereka belum sampai di perkampungan yang dituju. Akhirnya para sahabat Nabi, pasukan tadi itu terbelah menjadi 2. Ada sebagian yang berhenti sholat asar meskipun belum sampai di Bani Quraidah seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Mereka berhenti sholat asar, lanjut perjalanan lagi. Tapi ada sebagian sahabat yang terus saja, mereka tidak sholat asar pada waktunya. Mereka baru sholat asar setelah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Padahal waktu asar waktu itu sudah habis, sudah masuk malam, baru sholat asar. Ini 2 peristiwa yang nyata yang terjadi pada masa Rasulullah. Ketika misinya selesai, Quraidah berhasil ditumpas, balik mereka ke Madinah, ke pangkuan Rasulullah. Lalu diceritakan 2 peristiwa ini tadi. Apa yang terjadi? Respon Nabi justru tidak terduga. Kedua hasil ijtihad dari 2 kelompok sahabat ini dibenarkan. Kedua-duanya dibenarkan. Padahal satu sholat tepat pada waktunya, yang satu lagi sholat setelah lewat waktunya. Kenapa Nabi membenarkan kedua pilihan 2 kelompok sahabat ini? Karena Nabi melihat esensinya. Esensi orang yang berhenti dan sholat di tengah jalan meskipun belum sampai di perkampungan yang ditunjuk oleh Nabi, itu kan esensinya mentaati perintah Allah. Sholat pada waktunya. Yang terus saja baru sholat asar setelah malam tiba, ini juga mentaati perintah Rasulullah. Esensinya mentaati perintah Allah.
Meskipun bentuk lahirnya berbeda, tapi esensinya sama. Dibenarkan kedua-duanya oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kita umat Islam Indonesia itu tidak perlu tasyaddud, tidak perlu melebih-lebihkan dalam ajaran agama, tidak juga boleh meringan-ringankan dalam melaksanakan ajaran agama. Nah, karena ada kelompok yang menyulit-nyulitkan dan ada kelompok yang memudah-mudahkan pengamalan ajaran Islam, maka kemudian timbullah gagasan untuk memberikan imbuhan pada kata Islam itu dengan berbagai macam penegasan tadi. Kok ada Islam wasatiyah? Itu karena ada sekelompok umat Islam yang mengamalkan Islam secara berlebih-lebihan. Di satu sisi ada juga sekelompok umat Islam yang mengamalkan Islam secara digampang-gampangkan. Nah, ini kemudian muncul Islam wasatiyah, Islam moderat. Sesungguhnya nggak diperlukan ini kalau tidak ada fenomena tasyaddud dan tasahul tadi, karena karakter Islam itu ya wasatiyah. Kalau bukan wasatiyah, maka dia pasti bukan Islam, ya. Yang berlebih-lebihan, baik yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, itu pasti bukan termasuk ke dalam syariat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu di awal-awal Islam, ya, sebelum tahun 40 Hijriah, itu ada beberapa peristiwa, ya, yang menyebabkan umat Islam ini secara ideologi terbelah, ya, secara ideologi terbelah. Ada perang Siffin namanya, perang antara kubu Ali radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan dengan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Mereka berselisih paham, kemudian berperang. Pasukan Ali hampir saja mengalahkan pasukan Muawiyah, sudah terdesak mundur. Tapi kemudian mereka bersiasat, berstrategi, mengangkat Al-Quran di ujung tombak mereka itu, kemudian mereka minta arbitrase, minta perdamaian. Ya, lalu ya Sayyidina Ali karena dia orang soleh, orang takwa, ya percaya saja, gitu. Diterimalah permohonan damai itu. Tapi ternyata ini dimanfaatkan oleh kubu Muawiyah untuk mengatur siasat, menjatuhkan Ali dari kursi ke khalifahannya. Maka sebagian pasukan Ali tidak terima dengan sikap Ali ini dan memandang Ali telah berbuat dosa besar karena menerima perdamaian itu, dan orang yang berdosa besar itu menjadi kafir. Itulah kelompok Khawarij, kelompok yang paling keras di dalam tubuh umat Islam, ya. Dari 73 golongan yang dulu disinyalir oleh Nabi itu, yang pertama kali muncul adalah Khawarij, yang paling keras. Siapa yang berdosa besar itu kafir, dan kafir itu boleh dibinasakan, boleh dibunuh. Temu orang kafir, bawa pisau, tujah, mati kamu. Nah, itu boleh. Itu boleh, ya. Jadi dari situ kemudian berkembang Khawarij itu Bapak Ibu terpecah menjadi 20 golongan. Dari 73 golongan itu, yang 20 itu
Khawarij dan cabang-cabangnya 20. Karena mereka nanti berselisih dengan pimpinannya, mereka buat kelompok sendiri. Nanti berselisih lagi, bikin lagi, berselisih lagi, bikin lagi. Ini punya pemimpin kok lembek, bikin lagi yang lebih keras. Ini kurang keras, terus bikin. Akhirnya sampai jadi 20 kelompok Khawarij itu. Dan mereka semuanya satu dengan yang lain itu saling mengkafirkan. Itulah sejarah aliran keras di dalam Islam yang secara resmi muncul sebagai suatu institusi, ya. Dan ini tentu perlu kita waspadai kemunculannya di seluruh dunia, karena kita akan perang terus kalau pakai ideologi Khawarij. Ini bid'ah, ini sesat, ini kafir, ini musyrik. Nah, ini yang kita tidak menginginkan umat Islam ini saling mengkafirkan, saling musyrikkan. Kalau ada perbuatan syirik, itu pelakunya tidak kemudian bisa kita cap sebagai orang musyrik. Enggak bisa Bapak Ibu. Orang misalnya melakukan sesajen taruhlah. Itu tidak kemudian kita boleh mencap orang itu musyrik. Anda musyrik, itu enggak boleh. Ya enggak boleh. Yang musyrik itu perbuatannya. Ya. Yang syirik itu perbuatannya. Tidak kemudian membuat status mukmin dia berubah menjadi musyrik. Kalau orang misalnya berbuat bohong, katanya ayatul munafik salatah, tanda munafik itu 3. Kalau berbicara berdusta. Nah, kalau ada orang sekali berdusta lalu diubah statusnya dari mukmin menjadi munafik, itu juga tidak boleh. Dimaki-maki, tunjuk-tunjuknya munafik kamu ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Itu juga enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Al-Qur'an itu menegaskan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Orang beriman ini, orang Islam ini kebanyakan mayoritasnya berbuat syirik. Tapi itu Al-Qur'an yang ngomong itu. Tapi tidak kemudian merubah status mukminnya menjadi musyrik. Ya. Tidak serta-merta mengubah status mukminnya menjadi syirik, wong dia tetap bersyahadat. Habis pulang dari sesajen dia bersyahadat, gimana mau dibilang syirik, ya? Atau mungkin saat membuat sesajen itu dia juga baca syahadat, gimana bisa dikatakan dia musyrik? Perbuatannya saja yang syirik, tapi status orangnya tetap mukmin. Orang mukmin yang melakukan perbuatan syirik, orang mukmin yang melakukan perbuatan nifak. Ya, jangan nanti orang nggak menepati janji sekali langsung dituduh ini nggak mukmin lagi, dia ini lah berubah jadi munafik. Ini juga tidak boleh, ya, nggak boleh. Dan kita tentu harus sangat berhati-hati dalam mengata-ngatain orang. Lebih baik kita berhusnudzon. Ya, kalau kita tidak suka pada perbuatannya, kita ya mohon perlindungan dari Allah, lalu kita doakan supaya Allah memperbaiki keadaannya. Jangan dimaki-maki, ini
malah didoakan yang jelek-jelek, ini nggak boleh. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu tawassutiyah, moderat, ya, moderat. Makanya kita dalam ahlus sunnah wal jamaah itu kita nggak boleh memaki-maki pemimpin, nggak boleh. Soeharto, betapapun dia kalau memang dianggap jahat, ya, mengkorup kekayaan Indonesia, nggak usah dimaki-maki, didoakan saja, ya, sambil kita menjauhi perbuatannya. Jangan malah nanti ya, dia korupsi, kita pengen korupsi juga. Kenapa harus dia seorang? Saya kan juga bisa. Nah, ini malah celaka kita, ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita melawan pemerintahan yang sah, itu nggak boleh. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang boleh melawan itu khawarij dan syiah, ya, khawarij dan syiah itu memperbolehkan menurunkan secara paksa penguasa yang diangkat secara sah, ya. Makanya dulu Raja Pahlavi diturunkan oleh Khomeini, ya, di Syiah di Iran itu. Khawarij juga seperti itu. Kalau nggak setuju ya diberontak, nggak setuju memberontak, nggak setuju memberontak, ya, itu. Maka Khawarij dulu itu terkenal dengan semboyannya, ingin menghabisi orang-orang yang terlibat di dalam perang Siffin itu. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah dan Amr bin As itu mau dibunuh dalam satu malam serentak, tapi ternyata yang lain gagal. Yang berhasil dibunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kekejaman pertama yang ditunjukkan oleh Khawarij, dan terus sampai hari ini ada namanya neo Khawarij, ya. Meskipun Khawarij itu secara kelembagaan nggak ada, dia bermetamorfosis, ya. Orang-orangnya ada yang berpaham Khawarij, pengen menampilkan Islam yang keras-keras, yang tegas-tegas, ya, sesuai dengan versi mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Mari kita melembutkan hati kita lah, ya. Kalau ada yang orang tetangga, teman, sahabat kita berbuat yang kira-kira kita tidak suka, ya kita doakan saja. Ini berat, meskipun mudah tapi berat di hati, ya. Kalau pekerjaannya mudah itu, tapi berat di hati. Mari kita mengobati hati kita masing-masing, ya. Hati kita itu pasti ada penyakitnya. Nah, kita obati masing-masing dengan introspeksi diri, ya. Kita ikut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz, sedikit Ustaz, kira-kira bisa dapat bocoran yang 20 Khawarij itu kira-kira di Indonesia kira-kira seperti apa kira-kira? Kira-kira untuk waspada ininya.